Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Abad Asa Channel, salam jumpa dan salam bertemu kembali dengan kami di sini, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Pemirsa, kali ini kita akan menyajikan sebuah video permohonan maaf daripada pengacara kondang Rasman Arif Nasution atas insiden yang terjadi di Pengadilan Jakarta Utara beberapa hari yang lalu. Dan beliau yang selama ini terkenal keras dan bahkan menentang adanya tuduhan melakukan contempt of court atau menghina pengadilan, tapi akhirnya luluh juga setelah organisasi tempatnya bersatu, yaitu Pradi Bersatu, melakukan sebuah sidang untuk dirinya. Nah, bagaimana kerasnya Rasman Arif Nasution saat pertama kali sebelum jatuhnya sidang etik tersebut, dan bagaimana permohonan maaf darinya setelah sidang itu diberikan kepadanya atau sanksi itu diberikan kepadanya. Yuk kita simak dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak. Pak Ketua Banten. Pembela kan boleh di samping saya. Kan pembela saya. Selamat malam. Saya benar-benar merasakan bahwa, sekali lagi saya ulangi, sedang berada di rumah organisasi advokat yang luar biasa. Saya ulangi, saya sedang berada di rumah yang tepat dan luar biasa. Nah, karena tadi sudah ada respon dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Nasional, Pradi Bersatu, yang dihadiri oleh Bapak Dewan Penasehat, Pengawas, Ketua Umum, Sekjen, dan Wakil Ketua Umum, yang tadi mengadili kami dengan Pak Ricu Manan SMA. Dan saudara-saudara sudah lihat, ada hakim ketua, ada hakim anggota, ada penuntut, ada pembela. Saya kira ini representatif dari sebuah dewan kehormatan yang memeriksa etik. Nah, terlepas dari apapun posisi saya, meskipun banyak wacana yang berkembang bahwa Pak Rasman itu kan tidak dalam posisi beracara, Pak Rasman itu kan terdakwa. Nah, yang harus dikenakan itu kan yang mereka beracara, misalnya Bung Firdaus, Bung Lecu, Bu Ida, dan kawan-kawan. Nah, tapi secara organisatoris saya nggak bisa dilepaskan, karena saya adalah anggota Pradi Bersatu dan juga advokat. Maka ketika saya tadi diperiksa dan kemudian dilakukan sidang etik, kemudian saya dipanggil lagi, maka diputuskan dua hal. Satu, memberi teguran keras kepada saya, Rasman Arif Nasution, sebagai anggota Pradi Bersatu. Yang kedua, memberi teguran juga kepada Bung Lecu Manan, ya, SHMH, dokter, yang juga diberi teguran karena menjalankan tugas profesi dianggap melanggar etik. Itu poin pertama. Poin yang kedua, saya diperintahkan untuk meminta maaf secara lisan dan tulisan kepada Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Ketua Majelis serta anggota Majelis Hakim. Inilah dua putusan yang diberikan oleh Dewan Etik kepada saya. Nah, yang tadi disampaikan itu kan yang disampaikan pengurus tadi kan, pada teman-teman? Ya Bang. Betul. Nah, maka
saya dengan Pak Lecumana dan tim hukum termasuk Rahmat, walaupun beliau tidak di Pradi Bersatu, saya bersama dengan keluarga saya, Bu Eli dan Bu Ade, akan menerima dengan tulus, ikhlas, dan legowo putusan ini. Jadi kami akan memfollow up dengan cara termasuk masalah etik, teguran keras. Kami akan melakukan tindakan-tindakan yang lebih bermartabat, bermarwah, beretika di ruang persidangan. Dan tadi diberitahu oleh Ketua Majelis bahwa akan diturunkan tim DPN Pradi Bersatu untuk memantau persidangan. Dan diperintahkan kepada saya dan Pak Lecu untuk tidak melakukan lagi yang namanya kegaduhan di ruang persidangan, terutama di sidang tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Yang kedua, terhadap permintaan maaf, baik lisan dan tulisan. Adapun permintaan maaf tertulis itu sudah di-draft oleh Saudara Rahmat dan akan saya baca. Maka lewat kesempatan ini, di depan teman-teman media nasional dan daerah, cetak dan elektronik, online, YouTube, podcast, semua media-media, saya menyatakan, pertama, memohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran-jajaran di bawahnya yang berada di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kedua, saya bersama Pak Lecumanan juga, tadi dengan Pak Lecumanan juga maksud saya ya, minta maaf kepada Pak Mahkamah Agung. Yang kedua, saya Razman Arif Nasution dan Bapak Lecumanan SHMH Doktor juga meminta maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta beserta jajaran-jajaran di bawahnya. Yang ketiga, saya Razman Arif Nasution bersama Bapak Lecumanan SHMH Doktor juga meminta maaf kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan jajarannya, Dr. Ibrahim Palino SHMH, dan khususnya kepada Ibu Ketua Majelis Hakim Ibu Sofia Tambunan dan 2 anggota Majelis Hakim beserta panitra dan jajaran-jajaran yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan insya Allah seluruhnya akan kami taati, termasuk proses persidangan yang akan berlangsung pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Saya akan sampaikan sikap ini kepada seluruh anggota tim malam ini, tim hukum, untuk taat. Kalaupun ada yang datang mendampingi, untuk taat. Dan kalau ada yang membuat kerusuhan, saya minta supaya ditindak secara hukum. Inilah sikap kami bersama dengan Pak Lecu, dan sekali lagi saya memohon maaf. Dan karena itu, terlepas dari proses yang sedang berlangsung saat ini, kami akan taati. Dan adapun mengenai banyak WA ke saya mengenai berita acara sumpah dan lain sebagainya dengan argumentasi yang saya sudah jelaskan, di mana yang menurut kami ada ya cacat prosedural misalnya, cacat administrasi, itu kami serahkan sepenuhnya kepada DPN Pradi Bersatu untuk mengkomunikasikannya dengan pihak Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Ambon, dan lain-lain. Yang terakhir, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa saya bukan tidak boleh beracara. Saya bisa melakukan pendampingan di kepolisian, di kejaksaan, dan lain-lain. Termasuk
apa yang disebut dengan lingkungan non-litigasi. Ya. Tetapi dalam hal persidangan itu masih dalam pertimbangan. Pertama, surat asli belum kami terima. Yang kedua, kita sedang melihat apakah dilakukan upaya hukum atau tidak. Dan yang ketiga, saya serahkan kepada organisasi saya. Jadi kalau ada yang mengatakan Rasman sudah berhenti sebagai advokat, itu tidak benar. Karena yang berwenang menyuruh saya berhenti tidak beracara adalah, ingat ya, adalah organisasi advokat di mana saya bernaung saat ini. Saat ini saya bernaung di DPN Pradi Bersatu. Ketika saya disumpah, saya diajukan oleh Habib, bukan KAI. Dan semua prosedur sudah ada, surat pernyataan ada, sudah diperiksa di Bareskrim, Pak Antoni Hatane, Ketua DPD HAPI Maluku, dan sudah SP3. Jadi saya kira itu penjelasan dari saya. Insya Allah kami akan datang, saya bersama dengan Pak Lecu akan datang ya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk juga menyampaikan surat tertulis permohonan maaf. Yang ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk juga menyampaikan permohonan maaf. Kemudian kami berharap, karena saya lihat dari preskon dan statement dari Komisi Judisial Republik Indonesia, kami berharap supaya lebih kondusif, supaya lebih transparan persidangan ini, kami berharap agar Komisi Judisial Republik Indonesia menurunkan tim, karena mereka juga mengatakan akan memantau. Ya, kami berharap agar persidangan ini memantau supaya transparan dalam proses perjalanannya. Barangkali itu dari saya, silakan Pak Lecu. Ya. Jadi saya juga dihukum ya. Jadi saya yang menyidangkan perkara Bang Rasman di Pengadilan Jakarta Utara, saya juga dihukum dalam hal ini, ditegur juga ya, ditegur juga, diberikan hukuman. Saya juga harus meminta maaf kepada pengadilan, kepada Mahkamah Agung, kepada Pengadilan Tinggi, dan kepada Pengadilan Negeri. Jadi kami hari Senin bersama Bang Rasman kita akan melakukan apa yang diminta oleh organisasi, ada apa yang diperintahkan oleh organisasi kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap saya berharap ya bahwa seluruh pihak, semua pihak yang sudah mungkin atas kejadian tersebut ya, terhadap advokat-advokat yang mudah-mudahan tidak mencontoh peristiwa serupa, saya minta jangan ada lagi terjadi di tempat lain. Jadi karena pengadilan ini kan adalah pengadilan yang bermartabat ya, pengadilan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencari keadilan. Jadi jangan sampai kita cederai lah. Kalau mau sukses seperti Hotman Paris, jangan nyinyir, jangan senggol orang, tapi berkaryalah seperti Hotman Paris. Pesan khusus Pak Rasman agar tobat. Kalau mau sukses seperti Hotman Paris, jangan nyinyir, jangan senggol orang, tapi berkaryalah seperti Hotman Paris yang kerja dari jam 3 subuh sampai malam, akhirnya mewakili ribuan para naga. Kalau soal hakim bukan urusan saya. Baik pemirsa sekalian, itulah video kita kali ini, dan silakan Anda berkomentar atas apa yang sudah kita tayangkan, dan jangan lupa like, subscribe, and komennya di kolom komentar. Dan sampai bertemu di lain kesempatan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.